Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ashki Mardiansyah dari kelas 23. Jadi kali ini saya akan membahas tentang materi geografi yang berjudul litosfer. Baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang litosfer dan juga tektonisme. Nah, apa itu pengertian litosfer? Jadi litosfer itu adalah sebuah lapisan terluar bumi yang dimana mencakup kerak bumi hingga mantel bagian atas. Jadi pengertian dari litosfer itu adalah sebuah lapisan terluar bumi yang dimana mencakup kerak bumi hingga mantel bagian atas. Kemudian ada yang namanya karakteristik lapisan bumi. Karakteristik lapisan bumi, teman-teman, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mantel, ada inti bumi, dan juga kerak bumi. Nah, kalau mantel itu dia terbentuk berupa batuan yang dapat mengandung magnesium dan juga silikon. Kalau inti bumi itu terdiri dari inti dalam bumi dan juga inti terluar bumi. Kemudian kalau kerak bumi itu terdiri dari kerak samudra dan juga kerak benua. Kemudian ada lempeng. Lempeng itu dapat terbagi menjadi 2. Ada lempeng bumi, ada lempeng samudra. Kalau lempeng bumi itu bisa disebut dengan sial. Sial artinya adalah silisium aluminium. Kalau lempeng samudra itu adalah sima atau silisium magnesium. Kemudian ada jenis-jenis batuan. Jenis-jenis batuan itu dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Batuan beku itu terdiri atas 3. Yang pertama ada batuan beku dalam, batuan beku gal, dan juga batuan beku luar. Kemudian yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen ini dapat juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sedimen plastik, sedimen kimiawi, dan juga sedimen organik. Kemudian kalau metamorf itu ada 3 juga. Yang pertama ada metamorf regional, metamorf mekanik, dan juga metamorf termal. Oke, langsung aja kita balik lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada batuan beku luar. Batuan beku luar itu adalah dia membeku di permukaan bumi dengan cepat. Lalu batuan beku gal itu terbentuk dari PCM. Kemudian batuan beku dalam itu membeku di dalam kerak bumi dan juga dengan proses yang sangat lambat. Kalau batuan beku gal itu terbentuk dari lapisan batuan dekat bumi. Kemudian ada batuan beku. Pengertian dari batuan beku. Jadi batuan beku itu dia itu berasal dari batuan magma yang sangat membeku. Kemudian yang kedua, batuan beku itu dapat terbagi menjadi 3, yaitu ada batuan beku dalam, luar, gal, yang tadi kita udah sebutin. Kemudian batuan beku itu juga memiliki ciri keras, kompak, dan juga homogen, serta tidak dapat ada stratifikasi lapisan. Itu adalah batuan beku. Kemudian ada batuan beku sedimen. Apa sih yang dimaksud dengan batuan beku sedimen itu? Jadi batuan sedimen adalah sebuah batuan yang dimana terbentuk dari erosi dan juga merendat serta memadat. Nah, batuan sedimen itu juga dapat terbagi menjadi 3. Yang tadi kita udah sebutin tadi. Yang pertama itu ada batuan sedimen plastik atau fisik, yang dimana adalah sedimen yang tersangkut dalam bentuk padat dan juga tidak larut, kemudian dapat diendapkan di tempat lain. Contohnya seperti Black Sea dan juga konglomerat. Kemudian yang kedua itu ada batuan sedimen kimiawi. Batuan sedimen kimiawi ini adalah yang dimana tersangkut dalam bentuk larutan, ya, dan juga kemudian dapat mengendap secara kimia. Contohnya seperti gypsum dan juga skarabit. Kemudian batuan organik. Batuan organik itu adalah batuan sedimen yang dimana berasal dari sisa-sisa hewan ataupun tumbuhan, ya, organisme. Ya, contohnya seperti batu bara dan juga batu karang. Kemudian ada batuan metamorf. Yang dimaksud dengan batuan metamorf ini adalah batuan yang dimana sebuah batuan yang telah mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh tekanan dan juga temperatur yang sangat tinggi. Lalu karakteristik dari batuan metamorf itu ada 3. Dia itu memiliki bermacam-macam warna seperti putih susu, merah, hitam, dan juga abu-abu. Kemudian teksturnya itu terdiri dari kristal plastik dan juga relix.
Nah, kristalobastik itu menunjukkan tekstur batuan yang asalnya tidak tampak, sedangkan polaris itu dia menunjukkan sisa tekstur batuan yang asalnya tampak. Itu adalah karakteristik dari batuan metamorf. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang tektonisme. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang litosfer, sekarang kita ngebahas tentang tektonisme. Nah, tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, tektonisme itu dapat terbagi menjadi dua, yaitu ada gerak epilogenik dan juga orogenetik. Nah, kalau gerak epilogenetik itu dapat terbagi menjadi dua, ada epilogenik positif sama negatif. Kalau gerak orogenetik itu terjadi atas dua, yaitu ada patahan dan juga lipatan, contohnya. Kemudian gerak epilogenetik. Gerak epilogenetik itu adalah sebuah gerak pergeseran lempeng tektonik secara perlahan yang dapat meliputi wilayah yang luas. Epilogenetik itu tadi dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada epilogenik positif dan juga epilogenik negatif. Epilogenik positif itu adalah gerak turunnya daratan sehingga tampak permukaan air laut naik. Kemudian epilogenetik negatif itu adalah gerak naik ke daratan sehingga tampak permukaan air laut itu turun. Gerak orogenetik. Gerak orogenetik itu adalah sebuah lipatan lapisan bumi yang dimana dapat bergerak ke sisi samping daripada vertikal sehingga dapat menyebabkan yang namanya lapisan kulit bumi dapat berkerut dan juga berlipat. Nah, dari gerak orogenetik ini itu terjadi atas dua, yaitu ada anklinal, ada sinklinal. Contohnya, anklinal itu adalah puncak dari lipatan, kalau sinklinal itu lembah dari lipatan. Kemudian jenis-jenis lipatan. Jenis-jenis lipatan itu terbagi menjadi 4. Ya, ada lipatan tegak, lipatan rebah, dan juga lipatan miring serta menggantung. Lipatan tegak itu adalah yang dimana posisi bidang sumbu lipatannya ini atau ya itu bersifat tegak lurus terhadap bidang lipatan. Kemudian kalau lipatan rebah itu dia yang berbentuk landai seperti suatu benda yang merebah. Kemudian kalau lipatan miring itu adalah lipatan yang salah satunya sisinya itu miring ke salah satu arah. Kalau lipatan menggantung itu adalah lipatan yang memiliki puncak yang menggantung. Itu adalah jenis-jenis lipatan dan juga salah satu pengertiannya. Kemudian morfologi patahan. Morfologi patahan. Patahan itu adalah suatu proses tektonisme yang dimana terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal dan juga vertikal. Jenis-jenis patahan dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada patahan normal, patahan mendatar, dan juga patahan naik. Nah, kalau patahan normal itu adalah patahan yang dimana salah satu sisinya itu bloknya ini itu mengalami pergerakan ke bawah dari keadaan aslinya. Kemudian patahan mendatar itu adalah patahan yang memiliki arah relatif dan mendatar ke kiri ataupun ke kanan. Lalu yang terakhir adalah patahan naik. Patahan naik itu adalah salah satu bagian blok yang relatif yang bergerak naik terhadap blok lainnya. Jadi itu adalah jenis-jenis patah. Baik teman-teman, jadi itu aja hari ini pembahasan dari saya. Kalau kurang lebihnya saya ada perkataan yang salah atau yang ini mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.